warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Irma di sini. Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran IPS, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudah siap belajar? Ya baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian bentuk-bentuk interaksi sosial dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan baik ya. Ya, perhatikan gambar di samping ini, di samping Ibu, itu ada proses asosiatif dan proses disosiatif, di mana yang gambar proses asosiatif itu ada contohnya apa nak? Iya, bagus sekali. Contohnya orang yang sedang bekerja bakti ya. Yang kedua itu yang di sampingnya itu adalah proses disosiatif. Itu gambar apa? Ya, bagus sekali. Itu gambar konflik ya, atau orang yang sedang demo ya. Baik anak-anak, jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu bentuk interaksi sosial proses asosiatif. Yang kedua itu proses disosiatif. Nah, proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah ke satuan pandangan. Ya, proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Jadi, proses asosiatif itu mengarah ke persatuan. Proses disosiatif itu mengarah ke perpecahan ya. Proses asosiatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kerjasama. Yang kedua ada akomodasi. Yang ketiga ada asimilasi. Dan yang keempat ada akulturasi. Proses disosiatif itu dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertikaian, dan yang keempat pertentangan atau konflik. Ya, Ibu jelaskan satu-satu ya. Proses asosiatif yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari kerjasama, tadi yang Ibu jelaskan tadi, yang ada di gambar, itu ada kerja bakti ya. Yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya misalnya penyelesaian konflik yang ada di pengadilan itu atau adjudikasi, itu contoh dari akomodasi ya. Ya, baik anak-anak, ini adalah contoh dari akomodasi ya. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi dapat diartikan sebagai peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Ya, contohnya perkawinan yang berbeda budaya. Misalnya, warga Indonesia yang menikah dengan warga Tiongkok, atau misalnya dengan warga Eropa ya, sehingga dia mempunyai kebudayaan yang berbeda. Yang keempat itu ada akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan asli. Berikut contohnya. Itu gambar apa anak-anak? Ya baik, gambar Menara Kudus, di mana Menara Kudus ini adalah percampuran budaya antara budaya Hindu dan budaya Islam tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya ya. Ya, kita lanjut ya. Masih tetap semangat kan? Ya, bagus sekali. Yang pertama, persaingan.
Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan melalui bidang tertentu. Ya, ini contohnya. Kalian misalnya merebutkan juara kelas. Nah, itu adalah contoh dari persaingan atau kompetisi. Nah, proses disosiatif yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, tetapi tidak menimbulkan konflik sosial. Contohnya, misalnya kalian tidak suka dengan seseorang atau dengan teman kalian, tetapi tidak berkata secara langsung, hanya tersembunyi atau tersembunyi di dalam hati, ya. Yang ketiga, itu ada konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik di sini disebabkan karena perbedaan individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan kebudayaan sosial. Berikut contoh dari konflik. Di situ ada gambar orang yang sedang demonstrasi atau demo, ya. Yang keempat itu ada pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain. Di sini pertikaian itu sifatnya terbuka, perselisihan yang terbuka. Baik anak-anak, jadi materi kita pada hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudah dipahami? Ya, jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, ya. Yang pertama itu proses asosiatif, yang kedua itu proses disosiatif. Asosiatif itu ada 4. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada apa anak-anak? Iya, bagus sekali, ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Kemudian proses disosiatif itu dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu ada apa? Ya, bagus ya. Ada persaingan atau kompetisi. Yang kedua ada pertentangan atau konflik. Yang ketiga ada kontravensi. Yang keempat ada pertikaian. Baik anak-anak, sudah bisa dipahami? Ya, bagus sekali ya. Tetap semangat belajarnya. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada kali ini, pembelajaran kita pada kali ini. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu ada 3M. Yang pertama apa? Menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air bersih. Baik anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.